back to my channel. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian bagaimana cara membuat tie-dye menggunakan baju bekas kalian. Tapi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum ke tutorialnya, aku akan jelasin apa aja alat dan bahan yang harus kalian punya atau yang harus kalian siapkan untuk membuat tie-dye. Yang pertama, kita butuh kaos hitam. Kaos hitam yang aku punya, kaos hitam panjang. Jadi aku akan membuat tie-dye dari kaos hitam ini. Yang selanjutnya, bahan yang kedua adalah By Clean. Di sini aku menggunakan pemutih pakaian, mereknya By Clean. Jadi teman-teman bisa menggunakan By Clean, Pro Clean, dan lain-lain. Di sini aku beli dengan harga 10.000 dan ini bisa beberapa kali pakai ya teman-teman. Teman-teman untuk satu baju aja kita nggak butuh banyak-banyak. Yang kecil juga bisa, ada kemasan lebih kecil dari ini atau kemasan sasetnya itu juga bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya ada botol aqua. Di sini saya punya botol aqua yang telah diisi air hangat dan dilubangi. Nah, kita udah lubangi. Kemudian teman-teman pasti banyak yang nanya kenapa harus air hangat. Jadi air hangat di sini adalah untuk membantu si pemutih itu lebih tercampur dan lebih terserap warnanya ketika kita menyemprotkannya ke dalam baju, jadi agar lebih cepat menyerap. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan air hangat atau air biasa. Nah, jadi saya menyarankan air hangat seperti ini. Nah, segini. Jadi boleh juga buat teman-teman yang misalnya warnanya mau lebih keluar, air hangatnya dikurangi menjadi setengahnya, bisa di sini. Itu sesuai selera atau sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, kita masuk ke alat selanjutnya, yaitu kantong kresek. Di sini saya menggunakan kantong kresek yang besar. Kenapa saya menggunakan kantong kresek? Ini adalah untuk alas, teman-teman. Alas baju ketika diwarnai. Nah, yang selanjutnya kita punya karet gelang. Ini dia teman-teman karet gelang yang kita butuhkan, tapi yang kita gunakan hanya beberapa aja. Nah, bentuknya seperti ini dan aku beli cukup murah, harganya 2.001 on. Mungkin di tempat kalian bisa lebih murah atau lebih mahal, tapi mungkin harganya nggak jauh beda dengan yang aku beli. Selanjutnya kalian bisa beli di mana aja. Di sini bisa di toko plastik atau di warung-warung terdekat. Nah, si karet gelang ini berfungsi untuk mengikat baju yang telah kalian bentuk atau baju yang telah kalian atur. Teman-teman, kita lanjut aja ke tutorialnya. Kita lanjut. Langkah yang pertama, teman-teman harus menyiapkan kresek berukuran besar untuk alas dan beberapa karet gelang untuk mengikat baju yang telah dibentuk. Selanjutnya teman-teman harus menyiapkan satu baskom air, karena sebelum proses pembentukan kita harus masukkan air dulu supaya dalam proses pembentukannya lebih mudah untuk digulung atau dilipat, atau lebih tepatnya diperintil-perintil gitu, pokoknya agar memudahkan dalam proses pembentukan. Tapi sebelum kita gulung atau sebelum kita perintil-perintil nih teman-teman, harus diperes dulu ya, jangan sampai ada banyak air yang ada di bajunya, karena itu bisa menghambat proses bleach. Langkah selanjutnya adalah kita mencampurkan By Clean dengan air hangat yang telah kita siapkan. Tipsnya teman-teman, jangan sampai campuran ini terkena tangan kalian, kalau tidak tangan kalian akan melepuh. Jadi pelan-pelan ya. Kita masukin perlahan, jangan terlalu penuh atau sampai melebar keluar. Jangan lupa tutup kembali. Selanjutnya kita kocok supaya tercampur. Kocoknya perlahan aja. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang bisa dibilang mudah-mudah susah sih sebenarnya, karena kali ini kita akan masuk ke proses pembentukan. Pertama, baju kita rapikan dulu, jangan sampai ada yang melipet. Kemudian kita perintil-perintil tengahnya secara perlahan ya teman-teman, jangan terburu-buru. Jangan sampai ada lipatan-lipatan lain di luar lingkaran yang kita gulung. Nah, kita benar-benarin dulu pinggirnya, misalnya kalau si pinggiran itu belum rapi atau belum kegulung. Pokoknya sampai semuanya kegulung rapi ya, jangan sampai si
pinggir-pinggirannya itu nggak ikut kegulung. Karena nanti pada proses pewarnaan warnanya nggak akan rata teman-teman. Kita usahain pada proses ini kita lakukan secara perlahan, secara pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah, selanjutnya kita akan kasih karet untuk menahan agar supaya bentuknya tetap stay atau tetap seperti itu, tidak berubah. Nah, buat teman-teman yang agak susah bisa diangkat sedikit demi sedikit, kemudian dibenerin lagi. Jika ada beberapa bagian yang misalnya terbuka keluar, teman-teman bisa kasih karet lagi agar tidak terbuka. Jadi teman-teman gunain si karet itu untuk menopang atau menahan si bajunya agar tetap diam atau agar tetap stay seperti itu. Pada tahap ini kesabaran ekstra diperlukan, jadi teman-teman lakukannya dengan cara pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Nah, cukup pelan-pelan kita kasih karet lagi. Kita tumpuk menggunakan 2 karet supaya lebih kuat, supaya lebih tahan. Kita ulangi caranya. Kita bisa rapi-rapi sendiri supaya si baju tidak keluar atau si baju tidak berantakan. Nah, teman-teman, ini udah jadi tampilannya seperti ini, dan selanjutnya kita masuk ke proses pewarnaan. Kita masukkan campuran tadi, campuran By Clean dengan air hangat. Kita langsung aja secara random, terserah teman-teman. Yang penting di sini harus rata, tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Tapi jika teman-teman mau warnanya keluar harus banyak. Sedangkan jika teman-teman mau warnanya samar, teman-teman bisa kasih di bagian tertentu saja. Tapi di sini aku kasih yang semua bagian. Karena di sini aku memakai baju warna hitam, jadi lebih kelihatan bagus kalau misalnya ada warnanya yang lebih banyak. Selanjutnya setelah bagian depan, kita masuk ke bagian belakang. Kita rapi-rapi teman-teman, kalau misalnya karetnya ada yang tidak sesuai atau ada yang tidak rapi, nah kita rapihin. Kita kasih secara merata ya. Karena aku mau si warnanya itu benar-benar terang, kemudian si warnanya itu benar-benar keluar di bagian warna hitam ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Selanjutnya adalah kita harus menyiapkan plastik dan kita masukkan baju yang telah diwarna ini ke dalam plastik agar proses pewarnaan bekerja secara maksimal. Jangan lupa ketika dimasukkan plastik, sesudahnya kita tutup rapat. Jangan sampai ada yang terbuka atau udara yang masuk. Jika sudah selesai, agar lebih maksimal dalam proses pewarnaan, kita harus menunggu lebih lama lebih baik. Jadi kita tunggu 3-5 jam atau bisa sampai 8 jam tergantung teman-teman mau warna yang keluar seperti apa.